yang lebih kecil. Nah, sini kita harus tahu diri ya. Dia tuh lebih kecil dari aku, kok iya dia mau ngebully aku. Ya, aku bales lah ya. Jangan hidup di dunia maya. Memang di dunia maya follower aku sedikit, tapi walaupun follower aku sedikit ya, aku mampu nginjek dia di dunia maya juga. Apalagi di dunia nyata. Belajar kau dari sini. Jangan bilang nanti kalau sini kita bebas, abis lo. Dia belum masuk aja udah gue abisin di dunia maya. Emang dia kata yang punya jari sama mulut dia doang. Nggak ada. Apa sih bu? Nggak apa-apa. Kesel kan? Nyebut tanda rindu, iya. Tapi aku bangga ya guys ya. Bagaimana itu ya? Katanya nih, kata dia kan halu dia ini kan aset negara. Bagaimana dia yang katanya ngaku aset negara kalah sama Fitri Salhuteru, udah aku didalang-dalangin, udah aku dituduh A B C D, ya enggak? Udah ngirimin surat ke KPK, diabaikan. Dia harus sadar, apakah dia aset negara atau apa? Atau biang onar di negara ini? Hak kita untuk tidak mau jadi korban, betul. Hak kita untuk tidak mau jadi korban. Nih dia, aku pin ya. Jadi kalian, nih bagus nih. Hak kita untuk tidak mau jadi korban bullying. Kamu tambahin ya. Hak kita untuk tidak mau jadi korban bullying. Dan jangan biarkan pembuli seenaknya cangkemnya. Bales. Istighfar bu. Lu istighfar ngapain? Udah tahu nggak suka ditonton ada di sini. Yang jelas biang onar, dia keset negara. Bener. Keset negara. Aku suka KFS membalas keren, berkelas dan smart. Sebetulnya aku tuh belum membalas sih netizen, aku tuh baru mengimbangi, mirroring, aku tuh baru mirroring ya. Kalau aku ngebales kan, aku ngebales dengan ngerahin buzzer, dengan minta bos-bos buzzer untuk belain aku dong, aku nih kelenger ngadepin ini, sehingga bos-bos buzzer kerja. Terus dia fitnah, aku fitnah balik ya. Aku nggak begitu. Kalau aku tuh membuat mata kalian itu melek bahwa selama ini image yang dia tanamkan ke hidup netizen dunia maya itu nggak ada yang bener. Coba kalian hitung, nggak usah dari semenjak dia muncul jadi artis judol ya, nggak usah semenjak dia muncul terkenal dan kelihatan ada uangnya setelah menjadi bintang judol. Itu fakta ya, itu fakta, dia ada jadi bintang judol. Makanya mungkin dia bisa beli ini itu karena dia tuh bintang judol ya. Satu, dia ngejudol-judolin aku, ternyata faktanya dia yang bintang judol. Apa sih yang menurut kalian itu dari mulut dia ini bener? Selama di persidangan aja kagak ada yang bener. Dia bukannya membela diri untuk melepaskan jeratan dari hukumannya, malah kemana-mana menciptakan keonaran, kebohongan baru. Paham kalian? Jadi nggak ada itu dia, apa yang dia ucapkan itu bener. Sekarang ini selama ini tuh dia mempunyai kekuatan di dunia maya karena didukung sama sampah yang follow dia, yang mohon maaf ya, nggak semuanya juga kan sampah follow dia, tapi 90% follower dia itu sampah. Jadi apapun yang dia ucapkan diiyain, saking buta. Makanya hidup kalian yang mendukung si terdakwa ini sulit. Bener-bener nggak bener dia. Bener-bener nggak bener. Iya. Nah sekarang coba Jaka Tarub, Bu Fitri, si Mail Mayo asisnya terdakwa ya Bu Fitri, ceritakan dong perjalanan. Nggak penting ya. Ini apa? Oh ini pistachio Bu, buat makan roti. Ini apanya? Coba cicip dulu Dewi. Kalau enak oke, Teteh mau. Ini tutup yang mana? Oh serap. Serap yang ini kali ya. Bukan. Puas banget kan. Mail kena tomcat kak. Mail kena tomcat. Iya Mail, kenapa sih nggak diurusin sama si Mahadalang katanya ya. Kan dia kalau di sana itu
tempat tidur atau apa tuh aku nggak ngerti sih. Aku belum pernah punya pengalaman teman aku dibui. Enak ini, Jojo pasti suka. Taruh di situnya. Iya, pendukungnya ini kasihan kok bisa dibohongin terus. Gak usah kasihanin, mereka itu pendukungnya si NM itu bertahan untuk bodoh. Padahal tapi nggak semua sih. Udah banyak yang sadar, guys. Udah banyak yang sadar, udah banyak yang kapan NM kena tomcat juga. Sudah kena tomcat di dalam dirinya sampai keropos lagi. Aku rasa dia dimakan juga nih. Katanya. I love you too. Iya, apapun keinginannya si terdakwa itu kalau tidak terpenuhi pasti diserang. Nah, sekarang itu perbuzzeran itu udah permainan lama, sayang. Udah laule. Kan dia yang mulutnya bilang 5M. Aku mah nggak ngikutin lagi deh. Pokoknya yang aku tahu adalah perbuatan pemerasan dan TPPU itu ada sesuai dengan fakta persidangan. Sekarang dia ini menyebut nama aku, ngomong dipanggil KPK dan lain-lain. Itu upaya dia nih, aku tahu otak dia. Itu upaya dia untuk menekan JPU agar memberikan tuntutannya nggak tinggi-tinggi amat. Nanti kalau misalnya tuntutan itu udah dibacain dan tidak sesuai ekspektasi dia dan para sindikat, nanti pasti digiring-giring di framing seolah-olah ada sentimen pribadi JPU sama dia. Basi, guys, basi. Itu niat dia seperti itu ya. Nanti kalau tuntutannya nggak sesuai dengan keinginan dia, tuh kan aku dikriminalisasi. Jadi sekarang ini dia menciptakan framing kalau nanti dia dihukum seolah-olah dia itu dikriminalisasi, guys ya. Nah, itu tujuannya utamanya dia itu mengatakan, oh ada Fitri Salhuteru ketemu JPU, oh saya dipanggil KPK, oh ini itu upaya dia untuk menekan JPU agar tidak memberikan tuntutan yang tinggi. Ingat ya, TPPU itu 20 tahun. Nah, kita juga sama-sama memantau JPU nih. Kalau sampai para JPU memberikan tuntutan tidak sesuai tidak sesuai pasal yang dikenakan. Nah, hati-hati nih Ibu JPU inget ya, udah dihina-dina, udah dikatain gendut, udah dikatain jelek, udah dikatain ketemu aku, udah dikatain diatur-atur sama aku. Kalau Ibu Bapak JPU tidak memberikan tuntutan hukuman sesuai pasal yang dikenakan, nah awas ya, aku akan ngoceh. Jangan takut sama dia ya, jangan takut. Kalau memang tuntutannya harus sesuai dengan perbuatannya, tuntut aja. Karena aku sudah akan tebak nanti kalau dia divonis, dia akan mengklaim dirinya bahwa aku divonis karena aku dikriminalisasi. Lu memang kriminal. Lu emang kriminal, guys. Catat nih mulut aku ya, catat mulut aku. Si Nikita Mirzani ini nanti kalau divonis ya, dengan dia nggak fokus lagi kepada fakta persidangan, tidak fokus lagi untuk pembelaan diri. Dugaan aku ya, catat ya, dugaan aku dia ingin membuat statement di hidupnya itu bahwa dia itu dipenjara karena dikriminalisasi. Halu ya. Udah tahu di fakta persidangan emang dia melakukan perbuatan melawan hukum. Nggak bisa sabar karena aku tuh gedek dengan framingan. Dia kan selalu bangga kan, Kak, aku kan di penjara juga karena aku tuh gelut, kata dia. Aku bukan kriminal, Kak. Aku mah keren, katanya, di penjara gara-gara aku gelut. Oke. Aku juga, Kak, aku dikriminalisasi waktu prostitusi. Ternyata nggak ada itu dikriminalisasi. Nah,
Nggak ada ya. Aku setelah aku nggak bergaul sama si terdakwa ini, banyak orang-orang, bahkan aku ketemu sama yang nangkep dia, katanya memang nggak ada tapi dia menciptakan itu. Kita udah punya pengalaman kalau si terdakwa ini pada saat dia ditangkap prostitusi itu, dia menggiring opini seolah-olah dia dikriminalisasi. Oke, udah itu ya udah masa lalu. Tapi polanya sama. Sekarang pun begitu, dia sebut nama aku di majelis hakim yang mulia, dia sebut kalau dia dipanggil sama KPK, diralat sama KPK, dan aku memberikan giveaway 244 miliar ke kalian kalau aku memang ada berfoto atau nggak usah berfoto deh, aku ketemu aja misalnya di mana ya aku jabatan tangan, aku nanya aja gini face to face aja dari jarak 100 meter nggak pernah 100 meter udah ya sama si ibu jaksa-jaksa itu. Semeter sama ibu itu atau menyapa, halo bu, salam kenal, nggak pernah. Kok tiba-tiba ada dibilang ada fotonya? Nggak ada ya. Itu upaya-upaya dia untuk menggiring opini masyarakat seolah-olah kalau nanti dia divonis dia dikriminalisasi. Basi ya. Nggak ada, dia nggak akan aku biarkan lagi ngawur di negeri ini, karena dia ngajak aku war, aku ladenin sekarang. Jadi jangan sedih, jangan kesel kalau aku meluruskan. Nggak capek, enggak. Lu ngapain ada di sini? Kalau lu capek nggak capek, lu denger, lu sampaikan kepada pendukung-pendukung si terdakwa. Basi, jangan menciptakan opini masyarakat seolah-olah dia itu akan dikriminalisasi di kasus ini. JPU aja dibully, iya. Coba kalian itu bersuara deh kepada kejaksaan tinggi atau apalah. Jangan sampai ibu-ibu dan bapak-bapak JPU ini menuntut si Nikita Mirzani ini tidak sesuai dengan pasal yang dikenakan. Ya, jangan gentar sama dia. Ingat ya, aku udah idola loh sama Ibu Dona. Karena kalau nggak Ibu Dona, mungkin nggak akan bisa tuh menghadapi bullying yang dilakukan oleh si terdakwa ini. Nggak ada ya, ibu-ibu, bapak-bapak JPU, yuk tuntut sesuai dengan pasal yang dikenakan. Jangan takut ya. Kalian menuntut tinggi atau menuntut apapun, misalnya kalian takut nih ya, udah dikecil-kecilin aja tuntutin, kalian pasti tetap dibully ya. Udah fokus aja, tegak lurus aja kepada pasal yang dikenakan. Jangan takut bullying di dunia maya, ntar juga hilang sendiri. Nggak capek ya bu? Enggak, gue baru bangun tidur. Lawan, iya. Tuh, aku tadi udah ngasih parfum, ntar ya. Aku lagi meluruskan dulu berita KPK. Dan aku lagi mengumumkan giveaway aku kemarin sudah berakhir. Ada 4 orang, kalau nggak salah kata JPU aku, Yani yang nggak tuntut 700 tahun. Jadi mumi. Jadi mumi dong guys. Semangat, pokoknya kalian para nepos bersatu sama aku melawan kebodohan dunia maya ya. Karena kalau menepos dunia maya udah nggak ada yang bodoh teman aku. Nah teman-teman dunia maya aku, yuk kita menjadi nepos untuk meluruskan berita yang selalu dienduskan oleh si terdakwa dan pengikutnya yang bodoh. Bu Fitri suka dengan salam kembali untuk mamahnya ya. Sibut amat gue lagi ngocehin si nenek Ngibul ya, si nenek Kibul lagi gue ocehin pagi-pagi karena si nenek Kibul, aduh ada telepon penting lagi, mana aku lagi seru-seru ngoceh. Ntar dulu 2 menit ya pak, tunggu ya pak, belum kelar nih aku ngocehin. Pokoknya gitu ya netizen ya. Klarifikasi hari ini ternyata si Nebul si terdakwa itu halu mendapat panggilan dari KPK. Ternyata tidak ada. Itu diucapkan langsung oleh KPK bahwa tidak ada panggilan untuk si Nikita Mirzani itu ya. Nah kedua nih, karena nama-nama aku disebut melulu sama si terdakwa Nebul ini, aku akan memberikan pandangan ke kalian semua. Dia akan melakukan upaya-upaya yang pernah terjadi di kasus-kasus hukum dia, seolah-olah dia dikriminalisasi ya, dengan nyebut nama Fitri Salhuteru, berfoto dengan nyebut katanya ada pengaturan, ada apa. Terus lagi kata dia sebulan jadi tersangka. Emang dia udah nenek-nenek, ngitung aja nggak bisa. Dia dilaporin itu bulan apa? Seingat aku itu 3 bulan. 3 bulan itu cukup lah untuk menahan seseorang yang memeras dan melakukan perbuatan berulang. Ingat ya, kenapa dia ditahan itu? Karena dia tidak stop untuk melakukan tindakan
kriminal di dunia. Aduh. Karena dia tidak stop, karena dia melakukan perbuatan berulang. Sudah ada saksinya siapa? Melvina yang di Palembang dan Sela Saukia. Nah setelah itu yang Richard Lee nggak berani, yang lain-lain yang nggak keungkap, emang nggak ada yang ngadu sama aku? Ada. Nah kenapa dia ditahan? Sudah pantas dia ditahan, dan bukan sebulan, 3 bulan ya. 3 bulan dia baru ditahan. Jangan memframing seolah-olah aparat ini diatur. Duh, aku tuh pengen ngebanting handphone ini. Aku pengen banting handphone ini, tahu gak, kalau udah kesel ngeliat dia ini. Duh, pengen tak banting injek pakai heel. Di mata kiri kanan ini nggak sih, tak culek loh pakai ini. Nggak ada gitu. Jadi jangan selalu menyatakan bahwa lu ini dikriminalisasi ya, Nikita Mirzani. Nggak ada, lu nggak ditahan selama sebulan, 3 bulan nyet. Lu hitung dari lu dilaporin kapan, dari lu naik sidik, lidik dan lain-lain. Dan lu harus tahu diri kalau lu sampai ditahan itu kenapa? Berarti lu tuh membahayakan buat hidup orang lain juga, karena lu melakukan perbuatan berulang. Bodoh. Nah. Kemarin Pantai Tunda namanya, tapi itu private island ya, itu belum dibuka buat umum. Mendingan angkat telepon penting. Iya, aku tuh kalau lagi ngoceh-ngocehin dia dengan kedongoannya itu, aku pengen aku banting handphone ini. Kesel akunya. Kemarin tahu nggak kalian, pas aku mukul pakai sendal kena jempol. Kena jempol aku sakit. Aduh, maka itulah kita itu jangan melakukan perbuatan gak baik. Kena ke diri sendiri. Aku ngeplak handphone, kan handphone nggak salah ya netizen ya. Akhirnya jempol aku kena sendal. Ya ini telepon penting nih, telepon info karena apa? Karena bos judol, artis judol mau udah sini kita mirip dia artis ya, artis judol ya, ingat ya, dia artis judol, dia artis bintang judol, makanya uangnya banyak karena dia dapat bayaran dari mengiklankan situs judol ya, ingat. Karena karyanya nggak ada. Jadi guys, aku sepil, aku sepil nggak ya? Jadi ada yang nggak ngaku kalau dia adalah juragan buzzer. Ketar-ketir ya kamu. Makanya jangan culas sama teman itu. Mereka itu sama kamu baik loh sama kamu. Tiba-tiba ditanya, "Kak, lu ya yang ngebuzzer gua ya?" Ya karena ini terafiliasi dengan buzzer-buzzer lu. Aku tahu nih, nyampe ke kuping aku A1++. Terus dia bilang gini, "Enggak lah bro, mana sih gue begitu, kalian kan teman gue," gitu. Temen kok nusuk dari belakang lu. Lu kira kejahatan yang lu ciptakan selama ini dengan menjadi bos buzzer itu akan selamat? Nggak akan ya. Minimal lu nggak tersentuh hukum, tapi lu udah terendus oleh orang-orang, oleh pejabat-pejabat, oleh teman-teman pejabat, oleh teman-teman artis, oleh teman-teman, bahwa lu tuh penjahat, bahwa lu adalah bos buzzer. Setelah skincare lu ambruk, lu beralih profesi menjadi bos judol dan bos buzzer. Emang lu pikir gua nggak tahu? Taubat lu. Kalian cerna aja sendiri siapa yang aku bilang. Iya, bener-bener ditegor guys si bos buzzer sama temennya. Dia nggak ngaku guys. Enggak lah bro, kalian kan teman gue. Teman kok ngasih info. Aku kepo Bu Fit. Ini khusus untuk dia doang. Kalau dia ngerti apa yang aku ngomongin, tobat lu ya. Tobat lu, dan lu jangan lupa lu cari gua. Kan lu mau ngomong sama gua face to face. Ayo, lu jangan pecundang. Lu jangan pecundang pakai tangan-tangan orang lain untuk menciptakan kericuhan di dunia maya. Lu hadapannya sama gua ya. Nah, kalau ini gue seru nih berhadapan sama lu. Jangan bergaya seolah-olah lu angel padahal iblis. Kesel aku guys. Kesel karena aku tuh nggak suka orang munafik. Bergaya innocent. Pokoknya selama lu belum ketemu sama gua dan lu klarifikasi, lu udah chatting dengan orang yang ngebully gua, lu musuh gua selamanya. Jadi lu jangan heran kalau ada orang yang ngomongin lu, ada masalah tentang lu, gua panasin, gua tunggangin bila perlu.
Nah, kalau gue nggak ada pakai tangan 3 layer ini itu terus DM diem nggak ada. Kalau gue ngomong di 569 orang yang nonton gue, ya, lu musuh gua kalau lu belum minta maaf sama gua dan lu menjelaskan setelah lu bilang bahwa lu nggak kenal sama orang yang ngebully gua, ternyata lu mau menjadikan dia brand ambassador, ya. Lu musuh gua selamanya. Jadi kalau ada masalah tentang lu, gua akan ngomong di mulut gua sendiri. Nah, mohon maaf ya, aku tuh nggak cocok gua, tapi buat dia harus guain karena nggak usah ngehormatin penjahat. Penjahat itu nggak usah dihormatin, nggak usah dikasih apa namanya penghormatan, nggak usah diseganin, nggak usah ada injek aja, ya. Iya, pokoknya selama dia tidak ngomong sama aku, jelasin itu DM dia terhadap si Yoke itu yang ngomong katanya aku nggak kenal mbak yang mau harus minta maaf sama aku, goblok, aduh kesel aku ya. Lu nggak usah minta maaf sama gue, ya. Lu minta maaf sama orang-orang yang usahanya hancur karena lu, ya. Ribuan orang yang berdoa untuk lu, nih, berdoa untuk lu, entah apa karma yang akan lu derita nanti setelah usaha-usaha orang hancur gara-gara tangan lu, ya. Nggak juga bikin produk lu membumi kan, yang ada lu tutup, syukurin karena jahat dia. Aku tuh kesel karena aku nggak punya kepentingan untuk urusan skincare ini, guys. Aku itu mendampingi Reza Gladys karena korban bullying gitu. Ini orang udahlah, pokoknya selama dia tidak nyari aku untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan apa maksud dia ngomong nggak kenal atau dia DM-an, dia akan aku usik hidupnya seumur hidupnya. Minimal 5 tahun lah. Sama seperti aku dibully sama si Yoke. Jadi jangan dia pikir itu dia punya uang bahwa bisa menyelamatkan atau bisa membuat hidup dia aman-aman aja. Uang dia itu hanya mampu untuk membeli orang-orang yang bisa dia beli untuk deket-deket dia, untuk mau uang dia, ya. Ingat, gua juga punya uang, oke, tapi uang gua uang halal, bukan dari jualan produk Mercury. Paham lu? Gak usah emosi. Mercury dalam skincare lu itu udah sampai ke negara tetangga. Jadi selama ini lu menikmati hidup lu ini dengan membodohi masyarakat, dengan membuat muka masyarakat hancur gara-gara skincare lu ada isi merkurinya, itu fakta. Urusan si Nicky Bull udah, si Nebul udah, guys. Kita next step. Karena bahaya apa perusahaan-perusahaan buzzer ini bahaya. Mungkin semua orang itu nggak sekuat aku mentalnya, ya. Kalau aku kan di buzzer sama dia, yang aku sikat dia, bukan para pembuzzernya. Yang aku sikat dia, yang aku omongin di dunia nyata dia. Aku semua kalau misalnya nanya ini sis gimana sih masalah skincare? Oh, dalangnya dia. Sis ini sih, oh dalangnya dia. Udah, aku mah gitu terus sampai rata itu informasi. Mau apa lo? Mau apa lo sekarang? Gitu, karena dalang itu lebih jahat daripada wayang, ya. Si wayang mah memang kan jahat, ya, tapi dalang itu lebih jahat. Mental Kak Fit udah baja. Iyalah, diamond mental aku. Baja masih bisa kebakar. Baja bisa kebakar gak sih? Diamond gak bisa. Mental aku mental diamond. Makanya aku suka pakai diamond, menggambarkan mental aku, guys. Tell the truth, I will tell the truth. Soon kalian akan mengetahui siapa bos buzzer di balik pembazaran di dunia maya ini, ya. Entah itu pembazaran politik, entah itu pembazaran skincare, gitu. Dia udah bersusah payah ngebuzzer politik juga, dia juga nggak jadi apa-apa juga, guys, ya. Dia nggak jadi apa-apa juga, dia cuman karena diajak-ajak ini itu karena nggak enak, dia sudah membeli pertemanan, bukan karena kayak teman-teman aku yang tulus berteman, yang ini itu. Gitu
Ya udah netizen, aku mau angkat telepon penting dulu. Jadi klarifikasi hari ini, ingat ya, aku ulangin lagi, si Nikita Mirzani itu nggak dipanggil KPK. Kalau dia memang dipanggil KPK, silakan perlihatkan surat panggilannya itu. Oh, terakhir nih. Tunggu ya. Kalau ini aku respect sama orangnya. Untuk Ibu penasehat hukumnya si Nikita Mirzani, Ibu siapa namanya? Lupa aku. Pokoknya ada ya. Katanya kan Ibu pernah menjadi pengacaranya Bapak Presiden. Semoga setelah Ibu mendekat dengan si Nikita ini, mendengarkan, menyimak jalannya persidangan, semoga Ibu paham ya sifat dan kelakuan si Nikita Mirzani ini bagaimana. Setidaknya yang disaksikan oleh mata masyarakat Indonesia, aku yakin banget Ibu Sindu ya, ini untuk Ibu Sindu ya yang terhormat, aku respect sama dia karena dia Kartini Indonesia yang mempunyai profesi bagus. Sekarang Ibu Sindu sudah berkomunikasi sama si terdakwa Nikita, bagaimana pendapat Ibu Sindu yang dia di depan majelis hakim yang mulia aja berbuat onar. Aku yakin pasti Ibu Sindu itu nggak suka dengan sikap dia seperti itu. Ya kalau khusus Ibu Sindu ya, tapi kalau timnya Bang Fahmi aku udah tahu, mereka sudah hafal karena sini kita ini nggak pernah bisa dikasih tahu. Tapi Ibu Sindu ya, Ibu Sindu sekarang mendampingi sini kita ini. Apa pendapat Ibu tentang dia berbuat selalu onar di depan majelis hakim yang mulia, itu satu. Kedua, apa pendapat Ibu Sindu dia mengatakan di depan majelis hakim yang mulia berita yang tidak jelas keaslian, keabsahan dan kebenarannya. Nah itu, jadi kalau Ibu Sindu awal-awal membela si Nikita ini, entah apa yang ada di otak Ibu ini, apakah Ibu termakan oleh si Nikita ini, dia dikriminalisasi dan lain-lain, ya ingat Ibu Sindu ini adalah masyarakat Indonesia juga. Pasti Ibu Sindu juga nggak mau kalau ada masyarakat Indonesia yang membuat keonaran, membuli dan lain-lain. Nah, pesan aku buat Ibu Sindu, memang sebagai lawyer itu harus berjuang untuk keselamatan atau untuk kemenangan kliennya. Dari kasus ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Sindu, kira-kira seorang Nikita Mirzani ini yang berbohong dan mempermalukan Ibu Sindu sebagai penasehat hukumnya, kira-kira apa rasanya Ibu Sindu ini? Apa perasaan Ibu Sindu sekarang? Ya, itu aja dari aku. Salam hormat buat Ibu Sindu. Mudah-mudahan Ibu Sindu bisa menyampaikan kepada rekan-rekan Ibu Sindu di belakang Ibu Sindu bahwa si Nikita Mirzani ini memang melakukan, jangan gini ya Ibu Sindu ya, jangan dipotong, tidak disampaikan, karena perlakuan onar si Nikita Mirzani ini disaksikan oleh mata masyarakat Indonesia. Yang paling simpel aja, Ibu Sindu harus menyampaikan ke orang-orang yang di belakang Ibu itu yang kepengen tahu beritanya si Nikita ini apa. Majelis hakim yang mulia aja tidak dihormatin. Perkataan di majelis hakim yang mulia aja dia berbohong. Itu ya Ibu Sindu ya. Happy weekend everyone. Dah.